This call is now being recorded. Oke, selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar stored function. Stored function, apa itu stored function? Nah, stored function adalah fungsi yang dibuat dalam SQL dan dapat dipanggil seperti fungsi biasa. Nah, outputnya nanti adalah single value. Nah, keluarnya outputnya apa? 1, seperti itu. Nah, misalnya menghitung jumlahan, kemudian misalnya menghitung dari mengurangi dan sebagainya untuk membuat fungsi atau function. Nah, untuk membuat stored function, kita bisa bikin delimiter. Delimiter ini fungsinya apa? Delimiter ini adalah untuk membedakan antara delimiter SQL dengan delimiter yang dipakai di fungsi. Nah, kalau kita nggak kasih garis miring 2 seperti ini, maka titik koma kayak gini untuk di SQL akan dibaca sebagai akhir dari statement seperti itu. Maka dari itu kita perlu mendefinisikan si delimiternya, delimiter garis 2 seperti ini untuk mengganti. Jadi kalau ada SQL statement maka dia akan diakhiri dengan titik garis miring 2. Sementara di functionnya akan memakai titik koma seperti itu. Ini supaya membedakan aja seperti itu. Makanya pertama kita pakai delimiter ini supaya titik koma tidak dibaca sebagai akhir dari SQL statement-nya. Nah, misalnya kita membuat function yang gampang aja, create function-nya adalah function 42. Nah, dia akan return tiny integer misalnya. Nah, isinya apa? Isinya adalah bahwa di sini kita akan membuat suatu x, x-nya adalah suatu tiny integer. Nah, kita akan men-set bahwa x nilainya adalah 42. Nah, dia akan mengembalikan nilai x ini. Jadi, nanti ketika function-nya dijalankan, select 42 misalnya, kita panggil function 42, maka dia akan keluar x dengan 42 ya, berarti ini akan 42 karena return x, mengembalikan nilai x, karena x-nya nilai 42 maka dia akan keluar 42. Nah, ini adalah function yang sangat-sangat tidak dinamis ya teman-teman, ini cuma buat contoh ya. Mudahnya seperti itu, bahwa fungsi berjalan dengan cara tadi, berjalan ketika dipanggil seperti itu. Nah, ketika dipanggil dia akan mengeluarkan suatu nilai. Nah, kemudian kalau kita membuat fungsi yang agak ini sedikit lah, agak bagusan sedikit. Misalnya kita akan membuat fungsi Celsius ke Fahrenheit, mau mengkonversi dari Celsius ke Fahrenheit. Nah, kemudian kita inputnya adalah Celsius, di sini dia berupa desimal bisa desimal 10, desimal komanya 2, kemudian kembalikan nilai float seperti itu. Nah, kemudian kita akan mendeklarasi x-nya adalah float, nilai floatnya dia akan dikembalikan nilai x ini koma-koma seperti itu, bukan integer. Nah, kemudian kita akan men-set x, x-nya apa ini? Dari Celsius Celsius ke Fahrenheit. Misalnya Celsius ini adalah supaya berubah ke Fahrenheit, nilai Celsiusnya berapa, dikalikan 9, dibagi 5, kemudian ditambah 32. Nah, nanti ketika function ini dijalankan, dia akan mengeluarkan si x ini, nilainya berapa. Nah, gampangnya kalau kita select Celsius to Fahrenheit-nya 40, dia akan keluar 104, seperti itu. Atau kalau kita jalankan, nah, misalnya select Celsius to Fahrenheit, misalnya di sini misalnya berapa? 0. Nah, harus ingat 0 dikali 9 per 5, seperti itu ya. Nah, tambah 32, hasilnya adalah 32. Seperti itu. Bagaimana kalau satu kita jalankan? Dia ada 33,79 atau 33,8 derajat Fahrenheit. Kemudian bagaimana kalau 40 derajat Celcius? 40 derajat Celcius adalah 104 Fahrenheit dan seterusnya. Misalnya 30 berapa? 36. Nah, 96 dan sebagainya. Kemudian kalau 50 derajat
Fahrenheit. Dari 50 derajat Celcius ada 122 derajat Fahrenheit. Seperti itu adalah fungsi. Nah, kemudian untuk melihat stored function, fungsi yang kita punya, kita bisa ketikkan show function status. Nah, di sini nanti akan memperlihatkan semua fungsi yang ada di database di database kita di Maria. Ada database perpustakaan nih, dia ada Celsius to Fahrenheit, ada 42 dan sebagainya. Ini karena saya naruh fungsinya di database perpustakaan seperti itu. Nah, kemudian ini ada siapa yang bikin, ini adalah fungsi, kemudian dibikin, dimodify kapan, dibuat kapan, seperti itu. Fungsinya lengkap, statusnya lengkap. Kemudian untuk melihat detail function-nya, kita bisa perintahkan show create function. Kemudian nama fungsinya apa? Misalnya show create function 42, dia akan keluar seperti ini. 42 kan ini, isinya adalah bikin, declare x-nya tiny integer dan sebagainya. Ini lengkap di sini, return x kemudian n. Nah, ini isi fungsinya akan kelihatan semuanya. Nah, kemudian bisakah fungsi dihapus? Bisa. Jadi kita tinggal drop function. Misalnya si 42 tadi kita hapus nih, 42, drop function 42. Kita drop functionnya, misalnya drop function oke, query-nya oke. Berarti harusnya fungsi 42 ini sudah menghilang. Ketika tadi kita punya dua function, yakni 42 sama Celsius to Fahrenheit, sekarang setelah si 42 dihapus, sekarang tinggal Celsius to Fahrenheit. Seperti itu. Jadinya ada tinggal satu. Oke. Demikian untuk function sedikit dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.